Halo everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus pada akuntansi perusahaan dagang. Lalu, apa aja sih subtopik yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis jurnal khusus, yang kedua ada contoh soal jurnal khusus, dan yang ketiga tentu saja ada pembahasan dari contoh soal jurnal khusus yang sudah tersedia. Memasuki yang pertama yaitu ada pengertian jurnal khusus. Pada perusahaan dagang, jurnal khusus merupakan suatu jurnal yang digunakan dalam mencatat suatu transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini penggunaannya supaya menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya loh. Jurnal khusus juga memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam suatu pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menjadikan proses pencatatan lebih efektif dan efisien. Lalu dalam jurnal khusus juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal penjualan, yang keempat jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir ada jurnal memorial atau jurnal umum. Untuk jenis jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal pembelian. Terdapat contoh soal transaksi jurnal pembelian yang dilakukan oleh toko pelangi pada bulan Januari 2019. Yaitu yang pertama, tanggal 7 Januari 2019 dibeli barang dagangan dari CV Sintesa Jakarta secara kredit sebesar 10.325 dengan syarat 2/10 N30 faktur nomor 145. Dan untuk soal yang lainnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Jurnal pembelian untuk toko pelangi. Untuk akun debit terdapat pembelian, perlengkapan, dan akun serba-serbi. Untuk kredit terdapat akun hutang dagang karena toko pelangi melakukan pembelian barang dagangan ataupun perlengkapan dan peralatan secara kredit. Untuk pembelian, apabila toko pelangi melakukan pembelian secara kredit, begitu juga dengan perlengkapan dan peralatan apabila toko pelangi melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan secara kredit. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Contoh soal transaksi jurnal pengeluaran kas pada toko pelangi selama bulan Januari 2019. Yang pertama ada 1 Januari 2019 membayar hutang dagang kepada CV Sintesa Jakarta sebesar 26.500.000 dengan potongan 2% BKK atau bukti kas keluar nomor 201. Dan untuk soal selanjutnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya terdapat jurnal pengeluaran kas. Pada toko pelangi terdapat pada akun debit yaitu utang dagang, pembelian dan serba-serbi akun tergantung pada transaksi yang dilakukan. Selanjutnya terdapat pada kredit yaitu potongan pembelian dan juga kas. Untuk akun debit utang dagang apabila toko pelangi melakukan pembelian secara kredit. Dan selanjutnya terdapat beberapa serba-serbi transaksi yang dilakukan oleh toko pelangi secara kredit yang nantinya terdapat pada kredit potongan pembelian dan juga kas yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang dagangan ataupun keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh toko tersebut. Selanjutnya terdapat jurnal penjualan dengan 5 transaksi. Yang pertama pada tanggal 9 Januari dijual barang dagangan kepada UD Dinamika, yang kedua kepada UD Gunawan, yang ketiga kepada toko Mandala, yang keempat toko Leo, dan yang kelima kepada Bapak Rohim dengan syarat 2/10 E30 dan nomor faktur dari nomor 41 sampai dengan nomor faktur 45 dengan jumlah masing-masing yang berbeda-beda. Baik, untuk selanjutnya terdapat jurnal penjualan toko pelangi. Untuk akun debit terdapat akun piutang dagang. Selanjutnya untuk akun kredit terdapat akun penjualan. Mengapa akun piutang dagang? Karena pada toko pelangi melakukan penjualan kepada customer atau perusahaan dengan secara kredit. Maka dari itu untuk akun debit itu adalah akun piutang dagang bukan akun kas.
Selanjutnya terdapat jurnal penerimaan kas. Terdapat beberapa transaksi penerimaan kas Toko Pelangi selama bulan Januari 2019, yaitu yang pertama dari tanggal 2 Januari 2019 diterima pelunasan piutang dari UD Dinamika sebesar 29.250.000 dengan potongan 2% dan bukti kas masuk nomor 111. Selanjutnya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman untuk memahami bagaimana jurnal penerimaan kas tersebut. Baik, selanjutnya terdapat jurnal penerimaan kas. Pada jurnal penerimaan kas, di debit terdapat kas dan potongan penjualan, sedangkan di kredit terdapat piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang dilakukan apabila toko memperoleh piutang dagang dari perusahaan lain atau orang lain. Sedangkan pada kredit penjualan itu apabila toko memperoleh penjualan secara tunai kepada orang lain atau customer. Untuk jurnal yang kelima yaitu ada jurnal memorial atau jurnal umum. Transaksi jurnal memorial pada Toko Pelangi selama bulan Januari 2019 yaitu pada tanggal 24 Agustus 2018 dikeluarkan nota kredit kepada Toko Mandala atas barang yang diterima kembali karena rusak sebesar 825.000. Yang kedua, pada 28 Agustus 2018 dikirim nota debit kepada CV Adidaya atas pengembalian barang karena rusak sebesar 660.000. Untuk jurnal memorialnya atau jurnal umumnya pada tanggal 24 retur penjualan dan pengurangan harga di debit sebesar 825.000 dan pada kredit piutang dagang atau retur pembelian Toko Mandala sebesar 825.000. Pada tanggal 28 utang dagang di debit dan retur pembelian dan pengurangan harga di kredit sebesar 660.000 dan total untuk jurnal memorial sebesar 1.845.000. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari oleh teman-teman. Terima kasih.